maknanya penafian untuk selama-lamanya, tidak pernah akan. Itulah, tidak pernah akan. Nu'mina laka, beriman kepada engkau wahai Musa, hatta narallaha jahratan. Hatta adalah raya, rayanya, puncaknya kalau kami beriman, sehingga kami melihat Allah Subhanahu wa taala dengan nyata, ayanan, dengan mata kepala kami. Karena ar-ra'yu itu ada dua, ada ra'yu bil basirah, melihat dengan mata mata hati, dengan pikiran. Misalnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah kalian melihat? Itu bisa makna dengan mata kepala daripada dengan mata hati, dengan pikiran. Tapi ini Allah mengatakan bahawa mereka orang-orang Bani Israel mengatakan hatta, sehingga kami melihat Allah jahratan. Makna jahratan dengan mata kepala, tidak ada opsi lain, dengan mata kepala. Kalau kami melihat Allah dengan mata kepala, maka barulah kami beriman kepada Allah. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka termasuk madiyun. Madiyun ini orang yang materialisme, orang yang tidak beriman kepada sesuatu kecuali dia dapat dia lihat dengan mata kepala. Inilah, jadi orang-orang materialisme itu selalu dia segala iblis yang dia lihat dia percaya, kalau tidak bisa dia lihat dia tidak percaya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi munasabah hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya, bahawa pada ayat sebelumnya Allah sudah jelaskan alwan tughyan, ragam tughyanihim, melampaui batas mereka, permintaan mereka di luar batas-batas normal. Makanya ketika kita minta sesuatu ada batasnya. Kita hendak menyindir siapa kita sebenarnya, baru kemudian kita memohon kepada Allah apa yang layak kita minta. Janganlah minta sesuatu di luar kemampuan kita untuk menerimanya. Allah Maha Kuasa memberi segala-galanya, tetapi kita punya keterbatasan untuk menerima. Ada yang kata Allah jadi memberikan kita kaya di luar batas kemampuan kita terima, maka kekayaan itu bisa membawa kita kepada kekufuran. Nah, makanya ya Allah berikan kepada kami yang terbaik menurut kau, bukan yang terbaik menurut kami, karena kami terbatas untuk membacakan. Apakah itu baik atau tidak? Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa tabdilihim al-awamir, mereka sering menggantikan perintah, ucapan, sesuatu yang diperintahkan digantikan dengan yang lain. Kemudian mereka selalu pada kekufuran dan mereka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tetap merespon mereka dengan baik. Walaupun begitu kemaksiatan mereka, tetapi Allah selalu bermuamalah dengan mereka, muamalah. Jadi ini maknanya bahawa selayaknya setiap manusia, walaupun orang lain bermuamalah dengan orang lain, artinya kita mampu merespon dengan yang lain. Sebagaimana Allah dengan segala kejahatan manusia, Allah tidak pernah menahan rezeki untuk mereka. Jadi inilah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Tabari ketika Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Bani Israel yang sebelumnya mereka menyembah al-ijla, anak sapi. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salam pergi bertemu dengan Tuhannya, maka mereka oleh dasar ini dibuat anak sapi. Anak sapi ini bisa mengeluarkan suara, dan kemudian mereka menyembah anak sapi. Maka sepulangnya Musa marah luar biasa.
agar kami bisa mendengar ucapan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kami. Jadi mereka tidak puas. Kalau ini wahyu yang kau sampaikan kepada kami, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada engkau? Coba minta kepada Tuhan. Kami mau mendengarnya. Jadi jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar bisa mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, "Falamma dana Musa bil-jawab." Ketika Musa dekat dengan Bukit Tursina, waqa'a alaihi ghamamu, maka awan yang luar biasa itu menutup gunung tersebut. Hatta tughshil al-jabal kullahu, sehingga gunung yang tadi besar tak ternampak apa-apa. Maka semua kaumnya itu masuklah dalam suasana awan yang besar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waqa'u sujudan, mereka waktu itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasma'u kalam Allah, maka mereka mendengar apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah mereka mendengar ucapan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, apakah mereka beriman kepada Musa? Mereka mengatakan lan, kami tidak beriman. Jadi pemegas dari lima sudah mendengar bagaimana Allah menyampaikan kepada Musa alaihissalam, tapi apa mereka mengatakan? Lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Musa dah cukup. Kami harus melihat langsung Allah, baru kami mau beriman kepada Engkau. Jadi Allah Subhanahu wa taala orang yang paling baik, orang yang dia selalu mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar ya Allah, kami patuh ya Allah, dan kepada Engkau kami akan kembali. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam ayat ini Allah mengatakan, ingatlah wahai Bani Israel. Maknanya ini sebuah pelajaran bagi mereka dan juga bagi kita semua. Ketika kalian keluar bersama Musa alaihissalam, ketika Allah memaafkan kalian setelah kalian menyembah berhala, maka kalian mengatakan nu'mina laka lan nusaddiqa laka. Kami tidak percaya kepada engkau bi anna ma tasna'u min kalamillah, bahwa yang kau peroleh itu adalah kalam Allah. Kami tidak percaya. Hatta Allah jarah, sehingga kami melihat Allah dengan nyata, alaniyatan, dengan mata kepala kami. Kalau kami bisa melihat Allah dengan mata kepala kami, maka kami baru percaya kepada engkau. Jadi ini jangan berhutullah. Yang pertama, hidayah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan hidayah kepada kita. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa akhadhatkumus sa'iqah. Ketika mereka mengatakan tidak beriman kepada engkau kecuali atau hingga kami bisa melihat Allah dengan nyata dengan mata kepala kami, maka Allah menurunkan api dari langit dan membakar mereka. Fa akhadhatkumus sa'iqah, Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka dengan menurunkan api dari langit. Jadi apabila ada permintaan di luar gangguan manusia, di luar kemampuan manusia untuk menerimanya, maka Allah akan azab kaum tersebut. Fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Sementara kalian ada kaumikum menyaksikan kejadian tersebut. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, lamma matu, ketika mereka semua mati, 70 orang ini orang-orang pilihan, orang-orang yang terbaik dari umat Nabi Musa alaihissalam. Maka Musa alaihissalam menangis karena ini orang yang terpilih, orang yang terbaik.
ya Tuhanku, ma aqulu li bani Israil, nanti apa yang akan saya sampaikan kepada Bani Israel. Waqad halakta khiyarahu, dan engkau telah binasakan orang-orang yang terpilih di antara mereka. Jadi Musa alaihissalam mengatakan, ini orang yang terpilih saja ini seperti itu ucapannya, sehingga engkau telah binasakan mereka. Nanti bagaimana saya katakan kepada mereka bahwa mereka yang terpilih telah engkau binasakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali. Setelah mati, mereka merasakan mati itu bagaimana? Lalu setelah itu Allah hidupkan kembali. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, ay ahyainakum, kami hidupkan kembali kalian ba'da an makastum mayitin yawman wa lailatan, setelah kalian mati semuanya satu hari satu malam. Satu hari satu malam mati, kemudian baru esoknya Allah hidupkan kembali. Jadi mereka sudah merasakan mati yang sebenarnya. Jadi kalau disebut ba'atsnahu, kami bangkitkan kembali, bukan mati suri, mati yang sebenarnya, mati ditarikkan roh. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk bagaimana Allah menunjukkan kepada mereka dan menunjukkan kepada kita bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Tidak susah bagi Allah. Sebagaimana Musa alaihissalam juga mengatakan, benda-benda yang sudah mati hidup kembali. Fakhudh arba'atan min at-tayr, sekarang Musa ambillah ekor burung, kau cincang-cincang burung itu, kau aduk wahai Musa, kemudian letakkan pada 4 burung yang berbeda. Panggillah burung-burung itu, maka burung-burung itu akan datang dengan segera. Jadi burung yang dicampur tadi, kepalanya di burung A, ekornya di burung B, bulu-bulunya burung C, mereka akan terbang masing-masing mencari pasangan tubuhnya yang cocok, yang relevan. Musa tercengang melihat, ya Allah, jadi masing-masing burung ini mencari ekornya, cari kepalanya, yang kepala cari ekornya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, Allah tunjukkan kepada umat Nabi Musa alaihissalam bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Tidak susah bagi Allah menghidupkan yang mati. Bahkan Allah mengadakan yang tidak ada. Zaman Allah Subhanahu wa taala, faqamu, jadi setelah hidup kembali mereka bisa berdiri, wa'ashu, mereka sudah hidup, yanzuru ba'dhum ila ba'd kaifa ya'lamun. Setiap mereka melihat sebahagian yang lain. Benar kita ini. Mereka kemarin nanti hari ini mereka melihat satu kepada yang lain. Ini kayak film. Apa benar? Jadi dia masih Allah mengatakan di ujungnya dengan huruf tarati, la'alakum, semoga tashkurun, kalian itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala setelah kalian mati. Aku hidupkan kalian kembali agar kalian mensyukuri nikmat Allah, jangan kalian mengkufuri seperti yang sebelumnya. Jadi kira-kira kalau orang sudah dihidupkan kembali, bagaimana rasanya? Ingin kembali kepada Allah, ingin bersyukur, dan ingin agar tidak lagi mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini satu poin bahwa umat Nabi Musa alaihissalam dalam konteks ini adalah umat yang materialisme, yang sangat terikat dengan kebendaan. Ada tidak ada sesuatu adalah
Kamu punya roh. Roh itu ada. Kamu bisa merasakannya ada, tapi kamu tidak bisa melihat. Tidakkah kau percaya? Kalau makhluk saja, roh itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kau tidak bisa melihat. Apalagi yang menciptakan roh itu. Jadi oleh karena itu, yang tidak dapat kau lihat itu bukan bermakna tidak ada, tapi kemampuan engkau untuk menjangkau yang tidak terlihat itulah kelemahan. Justru karena itulah kau harus meyakini bahwa engkau adalah kecil di antara yang besar. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma dzakarahu ta'ala bi ni'mati 'alaihi. Lalu setelah Allah menyebutkan nikmat hidup setelah mati, maka setelahnya Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada mereka. Wahum fitih, ketika mereka berada di lapangan tih. Lapangan tih ini apa? Lamma tana'u min dukhulil Madinatil Jabarin. Ketika mereka tidak mau masuk ke sebuah negeri yang di negeri itu banyak orang-orang yang jahat. Mereka mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila. Wahai Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu, berperanglah dengan orang-orang jahat itu. Wa nahnu naqa'in, kami menanti hasilnya. Pergi engkau dengan Tuhanmu, berperanglah bersama engkau dengan mereka, nanti bidang kami apa hasilnya. Inilah ucapan mereka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'uqibu, ucapan itu karena jemaah yang dirahmati Allah, kita juga akan dihukum oleh Allah karena ucapan kita. Maka perlulah kita menjaga ucapan ini agar jangan keluar hal-hal yang tidak baik. Dengan ucapan kita ini dihukum oleh Allah, dengan ucapan kita ini diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia ketika hendak mengucapkan sesuatu, dia timbang-timbang dulu. Karena ucapan yang tadi fa'uqibu, maka mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dihukum? Bidhiya'i al-'ain sanatan. 40 tahun mereka sesat. Sesat di mana? Sesat di padang bukit. Yang padang biasa mereka sesat, tidak bisa keluar lagi. Jadi mereka berputar-putar di situ. Tidak tahu bagaimana cara keluar. Pokoknya kalau manasah ini besar, jadi orang tidak tahu pintu ada, tidak bisa keluar. Berputar-putar berapa lama? Al-'ain sanatan, 40 tahun. Jadi bukan pintu, bukan karena pintu kita dapat keluar, tapi karena Allah memberikan kemudahan kita untuk banyak orang ada pintunya bisa keluar. Jadi inilah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua fasilitas yang ada ini sarana saja, tapi semua yang memberikan kita kemudahan adalah Allah. Bukan karena nasi kita kenyang, tapi rahmat Allah lewat nasi itulah yang membuat kita kenyang. Jadi inilah yang harus kita bedakan antara sarana dengan memberi kenikmatan kepada kita. Maka walaupun kita makan nasi, kita terima kasih bukan kepada nasi, tetap kepada Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana, ya Allah, Engkau yang telah berikan makanan itu. Jadi ini yang tidak boleh kita buat. Yang buat kita sampai bukan mobil, tapi mobil sarana sampai. Jadi agar orang-orang yang beriman yakin bahwa sarana itu adalah sesuatu yang boleh Allah ganti dengan sarana yang lain, tapi pencapaian keinginan kita ini semata-mata adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, hukumannya Allah sesatkan mereka di dalam lapangan tih ini selama 40 tahun lamanya, tidak tahu bagaimana cara keluar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa? Wa dhallalna 'alaikumul ghamama satarnakum, namun Allah memberikan nikmat kepada mereka, kami berikan payung daripada panasnya matahari, kami berikan di atas kalian itu adalah awan. Wa ja'alna 'alaikum, awan itu berada di atas kalian kamzullah, seperti payung yang menaungi dari panasnya matahari. Jadi Allah menghukum, Allah tetap
Jadi Allah tidak pernah benci kepada kita. Allah tidak pernah zalim kepada kita. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah benci kepada. Jadi seorang manusia harus yakin bahawa Allah sayang kepada. Andai kata Allah berikan sakit kepada kita, mungkin dengan sakit itu kita tidak. Dulu waktu sehat kita jalan ke masjid. Waktu ada sakit itu baru rasa ingin ke masjid. Jadi semua yang Allah berikan justru untuk menyadarkan, ada disadarkan dengan nikmat, ada juga disadarkan dengan beberapa cobaan Allah Subhanahu wa taala. Maka wala tamutunna, janganlah engkau mati illa wa antum tuhsinuna dhanna billah, sehingga engkau berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah ada manusia yang berburuk sangka kepada Allah lalu dia mati dalam keadaan buruk sangka itu. Waktu dia mati sedang buruk sangka kepada Allah, itu dahsyat sekali. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallalna 'alaikumul ghamama, dan kami bayangi kamu dengan ghamam, dengan awan. Wa anzalna 'alaikumul manna, dan kami turunkan kepada kalian. Jadi ini maknanya makanannya bukan makanan bumi, ini makanan langit. Bayangkan Allah hadirkan makanan ketika kita bertakwa bukan dari bumi, dari langit. Wa anzalna 'alaikum, dan kami turunkan pada kalian al-manna was-salwa. Ini maknanya beragam makanan, beragam minuman, tanpa harus berpayah-payah, tanpa harus bersusah-susah. Jadi ketakwaan itu menghadirkan susah jadi mudah. Orang susah sekali, tapi dengan ketakwaan Allah mudahkan rezekinya. Jadi ada doakan ya Allah mudahkan rezeki apa? Walaupun tidak begitu susah kita, tapi bisa saja Allah mudahkan jalan kita, mudahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang menghabiskan banyak waktu sehingga tidak sempat beribadah, kita beribadah sempat, cari rezeki sempat. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bertakwa, maka Allah mudahkan jalan kita mendapatkan kemudahan hidup. Jemaah rahmat Allah, al-manna ini maknanya adalah makanan-makanan yang manis. Karena yang alaihi mislu asal, ada mengatakan dia seperti asal, seperti madu. Seperti madu yang rasanya manis dan memberikan sebuah kenikmatan dan kesehatan kepada kita. Jadi madu ini adalah obat sebenarnya. Was-salwa, as-salwa ini adalah daging burung. Daging burung ini makanan istimewa, tidak semua orang bisa makan, harganya mahal. Allah berikan sesuatu yang istimewa kepada mereka. Jadi agar nikmat ini berbalas dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pemberian yang luar biasa. Tetapi harus diingat bahwa nikmat itu dia garis lurus dengan azab. Semakin banyak orang mendapatkan nikmat, semakin potensi dia memperoleh azab. Jadi ketika Allah berikan nikmat dengan banyak kepada kita, kita lihat rumah kita, mobil kita lebih banyak, maka potensi pertanggungjawaban juga lebih besar. Ada pun orang-orang yang sederhana, ada sepeda sedikit, rumah ada kadarnya, maka potensi pertanggungjawaban lebih kecil. Nah, jadi ini menjadi sebuah persiapan kepada kita untuk menjawab pertanyaan dari mana dan ke mana. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan al-manna was-salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kami katakan kepada mereka, kepada umat Musa, kulu makanlah min ladzai, dari yang enak-enak. Nikmat Allah yang enak-enak. Jadi dalam Al-Quran ada dua terma yang digunakan.
Yang kedua adalah zat yang kau dapatkan zat yang halal. Kadang-kadang orang perolehnya cara yang halal, tapi zatnya zat yang haram. Atau ada juga kadang-kadang orang zatnya zat halal, tapi cara perolehnya cara yang haram dengan syubhat. Jadi harus dua-duanya. Cara perolehnya cara yang halal, zat yang kita dapatkan juga zat yang halal. Maka itu disebut dengan halal. Jadi beras yang kita makan mungkin cara perolehnya belum tentu halal. Zatnya halal, tapi cara perolehnya belum tentu halal. Maka itu belum disebut halal. Maka oleh karena itu cara peroleh dan zat itu sendiri dua-duanya harus mengandung halal. Apa makna halal? Halal dikata halal yaitu artinya membebaskan dari ikatan. Halal. Jadi ini halal apa? Halal itu tidak terikat. Kalau terikat dengan hak orang, kalau terikat dengan kepemilikan orang, itu tidak halal. Maksudnya dia terikat. Jadi halal ini bebas dari segala ikatan. Tidak ada hak orang, tidak ada hal yang haram, maka disebut dengan halal. Kemudian yang kedua thayyibah, kulu min thayyibah. Makna thayyibah itu adalah makanan yang cocok dengan kebutuhan jasadmu. Semua kita ini makanan halal semuanya, tapi belum tentu semua cocok dengan tubuh kita. Pada usia-usia seperti saya ini makanan halal, tapi belum tentu tubuh saya cocok. Kita hubungkanlah dengan kita ada asal urat. Itu halal tapi tidak baik untuk orang yang asal urat. Mungkin darah tinggi halal, tapi belum tentu cocok untuk orang yang darah tinggi. Maka agama mengajarkan kepada kita dua-duanya. Kita harus mempertimbangkan ketika kita makan halal atau baik, ketika tidak baik untuk saya. Maka kita tidak makan bukan karena tidak halal, tapi karena tidak baik untuk kita. Jadi begitulah Al-Quran memberikan kepada kita ukuran-ukuran yang sangat detail agar yang kita makan memberikan manfaat kepada kita, memperkuat ibadah kita, semakin dekat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, ma razaqnakum, yang telah kami rezekikan kepada kamu semuanya. Jadi maknanya ketika Allah mengatakan razaqnakum, Allah menggunakan dhamir nahnu, kami yang memberikan kepada kalian. Adapun dhamir nahnu ketika dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini maknanya litta'zim, untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rezeki ini adalah keagungan Allah. Tidak mampu siapapun memberikan rezeki kepada kita, tidak mampu. Hanya Allah Zat yang memberikan kepada kita. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki, maka pantas kita bersyukur kepada Allah, karena hanya Allah yang mampu memberikan kepada kita. Tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mengatakan wa ma zalamuna, dan kalian ini ketika berbuat maksiat, ketika kufur kepada nikmat, ketika tidak mensyukuri nikmat, wa ma zalamuna, kalian tidak sedang menzalimikan, kalian tidak sedang menganiayakan, walakin kanu anfusahum yadhlimun, tetapi yang kalian aniaya adalah diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian berbuat maksiat, itu bukan menganiaya kami, tapi kalian sedang berbuat zalim kepada diri kalian sendiri. Jadi efeknya bukan kepada kalian, efeknya kepada kalian. Jadi andai kata semua penduduk bumi ini beribadah kepada Allah, tidaklah menambah sedikit pun berkuasa Allah. Andai kata semua penduduk bumi ini bermaksiat kepada Allah, tidak ada sedikit pun kekuasaan Allah yang berkurang. Jadi wallahu ghaniyyun hamid. Wa man kafara ba'da dzalika, orang yang kufur setelah itu, Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ayat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sementara dulu kalau ada yang mau bertanya, kami prioritaskan dulu kepada ibu di belakang. Kalau tidak ada, kami lanjutkan di sini. Ada ibu? Ada yang mau ditanya? Ibu-ibu dulu. Ada ibu-ibu ada yang tanya. Silakan Bu. Baik, untuk saat ini Belum ada ibu. Dalam membaca Al-Quran itu ada beberapa tanda. Maka pada zaman salah satu tandanya ada tanda ain. Biasa tanda itu sebagai berarti atau piu, pur. Ainnya itu. Jadi sebenarnya ada wakaf ada beberapa ya. Ada istilahnya kan ada wakaf hasan, wakaf itu ada baik ya, ada wakaf tabi, wakaf buruk, ada wakaf haram ya, ada wakaf luar. Jadi tanda wakaf itu dia sangat ada hubungannya dengan isi atau kandungan makna dalam kalimat. Jadi tanda wakaf yang biasa dipakai itu misalnya la mana la tatif, jangan wakaf. Shadla al-waslu awla, menyambung lebih baik. Qafla al-waqfu awla, berhenti lebih baik. Min lazim mesti wakaf. Ada saktah. Saktah itu titik. Kalau kan saktah punya ya, itu berhenti pada salah satu dan dua depan. Jadi tanda-tanda wakaf ini pada hakikatnya adalah dia jangan ada kesalahan makna dalam membaca ayat Al-Quran Karim. Bisa dari hukumnya haram. Misalnya Allah mengatakan fawailun lil musallin. Itu tak boleh berhenti di situ. Karena kalau berhenti di situ maka maknanya akan lain. Silakanlah bagi orang yang salat Allahu Akbar. Kalau sempat itu silakanlah bagi orang yang salat Allahu Akbar. Coba bagaimana maknanya? Habisnya orang tak salat lagi karena sudah silakan. Padahal ada hubungan wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi ini tanda wakaf yang dapat berdampak. Ada dampaknya itu dampak yang 180 derajat itu keliru maknanya. Ada juga misalnya maknanya akan lebih sempurna. Kalau kita sambung akan lebih sempurna. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu mana jalan yang lurus itu? Maka untuk menjawab itu lebih baik sambung. Andai kata kita berhenti tidak apa-apa. Tapi untuk menyempurnakan maknanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ini adalah sebagai penjelasan mana jalan yang lurus, yaitu kan disebut dengan. Nah, ini maknanya waqaf al-hasan. Jadi apa namanya tanda-tanda wakaf ini ada yang mutlak, ada yang dianjurkan. Ada pemain itu sebenarnya wakaf dia lumpuh ayat, lumpuh daripada juz. Itu bukan wakaf. Ini pada wakaf itu biasanya dipakai dengan lam,
boleh juga kita lihat berhenti. Adapun apabila kita buka mushaf, itu tanda wakaf ini ijtihadiyah. Jadi beda Al-Quran mungkin beda tanda wakafnya. Misalnya kita cetakan misalnya Madinah, itu akan beda dengan cetakan Qatar, beda dengan cetakan Mesir, karena wakafnya berbeda. Kenapa? Karena ijtihad. Mana lebih baik kita wakafnya atau berbeda-beda. Jadi wakaf itu sangat tergantung kepada konten atau kandungan makna yang terkandung dalam ayat, khususnya kepada mereka yang tidak memahami apa makna ayat ini, sehingga berhentinya ya karena habis nafas, bukan karena habis makna. Kenapa berhenti? Habis nafas, bukan karena habis makna. Tapi ketika kita belajar tafsir, semoga kita berhenti itu karena habis makna. Nah, makna dah habis ini, kita berhenti. Jadi ada alasan berhentinya karena maknanya sudah sempurna. Nah, inilah fadilah kita belajar sedikit tafsir, minimal memudahkan dalam berwakaf. Di mana harus kita wakaf. Jadi antara itu kemudian hikmahnya berhenti. Ya, hikmahnya berhenti itu karena yang pertama ada sudah sempurna makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Itu sudah sempurna. Sudah sempurna. Jadi kalau kita dia sempurna makna, kalau di situ kita berhenti, maknanya sudah full sempurna. Ada juga maknanya sudah baik tapi belum sempurna. Sudah baik maknanya, tunjukilah kami jalan yang lurus, sudah baik. Tapi sebaiknya tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka itu. Bukan itu akan lebih sempurna kalau kita sambung. Jadi ada baik tapi belum sempurna. Ada baik dan sempurna. Nah, ini wakaf kami namanya wakaf yang baik dan sempurna. Ada pun wakaf hasan, wakaf baik tapi belum sempurna. Maknanya masih ada baiknya. Wakaf qabih, wakaf yang tidak sempurna. Karena ada hubungannya, misalnya ada sifat disebutkan yang disifati sifatnya depan. Alhamdulillahirabbil itu qabih. Kenapa? Rabbil alamin itu mudhaf ilaih. Tuhan seluruh segala alam itu mudhaf ilaih. Tapi kalau alhamdulillahirabbil itu qabih. Kenapa? Karena mudhaf ilaihnya itu hilang, tempat sandarannya hilang. Jadi inilah kegunaan wakaf. Jadi wakaf itu sangat berpengaruh kepada makna. Salah wakaf, salah makna. Makanya tidak boleh orang qul huwallahu alhamdulillah wassalatu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillah. Nah, kenapa nak boleh? Agar tidak diduga bahwa bismillah itu bahagian daripada al-ikhlas. Maka tidak boleh diwakaf pada bismillah. Jadi ada hubungan makna kandungan ayat ketika ada wakaf. Wakaf ini kan berhenti. Ada tempat-tempat yang berhenti, tempat-tempat yang tidak boleh berhenti. Ada tempat harus berhenti, ada tempat tergantung pilihannya. Terima kasih. Ada yang Pak, saya bertanya Pak, Ustaz mengajarkan bagaimana dan saluan. Apa kira-kira di zaman kita ini ada diberikan oleh Allah tadi mana dan saluan itu bukan hanya pada komunitas Nabi Musa. Apakah ini masih ada mana dan saluan itu diberikan kepada umat-umat sekarang ini setelah Rasulullah, tapi dalam bentuk yang lain? Itu pakai. Jadi apakah ada makna lain daripada makna mana wasalwani? Mana dan salwani sebenarnya adalah sebagai mukjizat. Dan mukjizat itu maknanya adalah sesuatu yang
أنزل علينا مائدة من السماء أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك يا Allah. Turunkan kami makanan ini. Makanan itu adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala terhadap kebenaran seorang nabi. Jadi kalau zat manna wa salwa yang disebutkan dalam ayat tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi karena itu sebagai mukjizat Allah kepada masing-masing nabi. Dan manna salwa ini termasuk dalam mukjizat madiyah, mukjizat materi. Sifatnya muakkatah, dia sifatnya terbatas. Misalnya laut terbelah, itu waktu terbatas. Kalau kita buat tempat sekarang enggak terbelah lagi, karena dia muakkatah, hanya waktu itu. Nah, jadi dia sifatnya muakkatah. Ada juga mukjizat muabbadah, mukjizat abadi. Apa itu? Al-Quran itu abadi, sepanjangnya abadi. Tapi mukjizat kepada nabi-nabi sebelumnya itu muakkatah. Dia hanya sementara waktu itu saja. Jadi mukjizat yang materi dia terbatas waktu. Tapi mukjizat yang non materi atau mukjizat maknawi itu dia akan terus sampai akhir masa. Kenapa demikian? Karena Allah menentang pengikut Nabi sebelumnya sesuai dengan kondisi masa itu. Masa Nabi Musa alaihissalam banyak orang kemampuan sihir yang luar biasa. Maka Allah berikan kepada Musa alaihissalam, lempar Musa tongkatmu maka akan menjadi seekor ular. Jadi karena Allah memberikan mukjizat sesuai dengan kondisi masyarakat. Ada pada masa baginda sallallahu alaihi wasallam kemampuan apa? Orang syu'ara, ahli bahasa luar biasa. Ada sukul ukas, pasar ukas ini khusus untuk mereka mempertandingkan kemampuan syair. Jadi orang-orang pandai-pandai syair seluruh Arab itu berkumpul di sukul ukas. Kalau sudah lewat situ berarti itu hebat, tidak ada tandingannya. Maka Allah mengatakan fatu bi suratin mithli wa lau syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bawa satu surat coba bikin seperti Al-Quran. Panggil semua teman-temanmu kalau kau orang yang benar. Jadi ini adalah sebuah tantangan. Jadi makna mukjizat adalah melemahkan siapapun yang menggunakannya. Allah lemahkan. Maka al-manna wasalwa kalau secara zatnya dia sudah tidak ada lagi. Tetapi kalau makna dalam artian bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah tidak pernah akan putus kepada hamba. Tetap ada itu selamanya. Tapi dalam makna filosofi Allah tidak pernah menahan nikmat kepada hamba-Nya agar dengan nikmat itu semakin mudah mereka beribadah kepada itu. Silakan Bapak Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya di itu orang sakit tumbuh, kemudian juga orang bisu diobati oleh atau dia ambil itu seperti dia membacakan ayat Al-Quran dan langsung bisa berdiri, langsung bisa bicara. Mungkin ayat itu bahwa itu sebagai obat itu yang dibacakan, dia langsung bisa berdiri dan kemudian yang bisu bisa bicara. Apakah itu menjaga? Iya. Jadi memang Allah mengatakan Al-Quran yang bersyifra wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran setelah berangsur-angsur. Jadi kalimat tanzil ini mana berangsur-angsur. Kalau inzalkan sekaligus ya. Kalau tanzil Allah menurunkan Al-Quran berangsur-angsur untuk apa? Untuk jadi syifa, jadi obat dan rahmat. Obat apa? Ada mengatakan obat hati. Ya, jadi Al-Quran hadir mengobati hati manusia karena penyakit yang paling besar penyakit hati, penyakit kekurangan, penyakit keraguan, penyakit kenifakan, fasikan, itu hati. Jadi aku minta membersihkan hati. Kalau hati sudah sehat, insya Allah badan juga akan sehat. Jadi mulai kesehatan badan dari kesehatan hati, itu makna awal. Tapi makna yang kedua mengatakan bahwa memang Al-Quran pun dapat mengobati badan, dapat mengobati badan manusia. Ada mengatakan seperti itu. Maka ada
sudah dipraktekkan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana para sahabat ketika masuk sebuah kampung mereka ditahan, tidak boleh masuk kecuali Anda bisa mengobati kepala suku kami. Jadi sudahlah mereka datang membaca surat Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah sembuh, mereka dihadiahkan seekor kambing. Nabi mentakwilkan. Jadi maknanya Allah bisa menjadi obat baik badannya atau qalbiyah. Tapi penyembuhan itu bukan mukjizat. Al-Quran bukan mukjizat. Penyembuhan itu bukan mukjizat. Karena sembuh sehat itu kan sesuatu yang lazim, yang biasa. Tetapi kewajiban orang itu adalah akhdul asbab, mencari sebab. Jadi ada kita suntik, ada orang suntik sembuh. Jadi bukan mukjizat. Kenapa? Karena Allah sembuhkan dia lewat obat. Dengan obat yang sama disuntik kepada orang lain sakit yang sama, belum tentu sembuh. Maka obat yang kita minum belum tentu cocok untuk orang lain. Kenapa? Karena yang disembuh Allah. Allah yang mengatakan, bukan Allah yang menyembuhkan, saya yang menyembuhkan itu. Saya, buktinya apa? Obat yang sama, sakit yang sama, tidak sembuh. Artinya bahwa sembuh itu bukan diri kalian, diri saya. Nah, jadi maknanya Allah hendak memastikan kepada kita wajib kita mengambil sebab. Nah, jadi orang yang tadi sakit beliau mengambil sebab. Dan beliau tidak pernah memastikan bisa sembuh. Kalaupun ada memastikan itu hanya sebagai bahasa retorika, tidak bisa orang memastikan. Jangankan orang lain, dirinya pun dari saya sebutkan. Jadi mengambil sebab itu adalah sebagai jalan untuk Allah sembuhkan. Sembuh atau tidak itu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu, bila orang lapar, sebabnya sama. Orang sakit, dia harus berobat. Nah, jadi akhdul asbab itu adalah wasilah. Mesti kita kerjakan karena Allah menjadikan sebab dan musabab sebagai hukum Allah sunnah. Nah, jadi itu saja bukan mukjizat, itu adalah mengambil sebab. Nah, mungkin ada juga orang tak sembuh, mungkin. Nanti di antara berapa ini sembuh lagi, mungkin ada juga orang yang tidak sembuh. Saya kira sudah cukup kita lanjut kepada pasal. Saya berterima kasih sebelumnya atas kehadiran kita pada semua yang mulia ini. Semoga kehadiran yang sederhana ini ada hikmah manfaatnya bagi kami sendiri dan bagi kita semuanya untuk memahami Al-Quran Karim. Lalu kan Allah menjadi kalimat Rabbi dan Allah Taala pada kalimat Rabbi walau jina bimithli ma anda kata Al-Quran sebagai tindakan menulis ungkapan uraian Al-Quran sungguh akan kering. Lautan itu sebelum ayat-ayat ini dapat diberikan dengan sempurna. Jadi Al-Quran adalah samudra yang tiada bertepi. Pada Allah kita mohon diri. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha